Kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita mampu mengambil ibarat atau hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkan. Idul Adha yang kita rayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha, hari haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Karena banyak peristiwa yang mewarnai hidupnya yang diabadikan dalam ibadah haji dan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar, yang saat itu Allah menganugerahi mereka putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumah Baitullah yang dihormati. Ya Allah, demikian kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dan buah-buahan, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Hajar kehabisan air untuk diminum sehingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua tersebut. Di tengah kesusahan, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah, sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia yang bernama air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah, kekasih Allah ini, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sebelum ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu dan ia pun melakukan perenungan dan berpikir, apakah ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala?
peristiwa ini diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, maka kita disunatkan berpuasa pada 8 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah perenungan itu, kemudian hilanglah rasa keraguan-raguan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kembali mimpi dengan hal yang sama untuk menyembelih Ismail, dan tahu jika itu adalah benar-benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa inilah kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunatkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan, berdiskusi dengan Ismail, dialog bersejarah antara ayah dengan anak. Ini pun diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balaga ma'as sayyi qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika nama anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Karena anak yang saleh, maka dia menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu Nabi Ibrahim, maka dia melempari dengan batu, yang kemudian peristiwa itu diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jamrah. Detik-detik itu Ibrahim menyampaikan kepada Ismail. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti, tidak menyembelih Ismail. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa fadainahu bisikhin azim wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuk pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera Ibrahim. Demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Atas perintah inilah malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail, pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini akan disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka disambung dengan Nabi Ismail dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa ini menegaskan bahwa seseorang dilarang keras untuk mengalirkan darah manusia. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa banyak mengambil hikmah
dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwanya dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Maka kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban. Ini semakin meningkatkan keyakinan kita, karena keteguhan di dalam hati maka kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah haji dan kurban kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat. Kita harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun sulit untuk dilaksanakan. Untuk berhaji kita harus berkurban, menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan haji ke tanah suci. Ditambah dengan juga kesabaran yang tinggi, karena kita harus rela antri bertahun-tahun. Oleh karena itu, kebanyakan umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Yang kedua adalah berkurban. Maka kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk menyembelih hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga, sahabat, fakir, miskin dan lain-lain sebagainya. Kita tidak perlu khawatir bahwa harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan kehidupan di akhirat, surga abadi. Maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan persoalan ibadah kurban. Tidak ada suatu amalan yang paling dikerjakan anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai adalah menyembelih hewan kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan untuk senantiasa mendapatkan giliran panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan berkurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa